Tadi sudah ada sidang yang dijalankan oleh Richard Eliezer dan sudah ditutup oleh majelis hakim, dan pekan depan agendanya jaksa akan membacakan tuntutannya di depan persidangan. Dan untuk mengetahui jalannya sidang yang sudah berjalan tadi, kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, pekan depan akan ada agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan ini terakhir kalinya hari ini Eliezer memberikan keterangannya di depan persidangan sebagai terdakwa, dan juga sekaligus tadi mengukuhkan pendiriannya pada keterangan-keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, Tifal, apakah sudah ada persiapan untuk pembacaan tuntutan yang disiapkan oleh tim penasihat hukum dari Richard Eliezer sejauh ini? Sebetulnya soal pembacaan tuntutan dari jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu ini dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, permintaannya 2 minggu untuk bisa mempersiapkan keseluruhannya. Tapi yang kemudian terjadi adalah hakim hanya mengabulkan selama 1 minggu, sehingga pada akhirnya diputuskanlah untuk agenda sidang pekan depan di tanggal 11 Januari 2023 adalah pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer. Ini yang berlangsung atau sidang yang berlangsung hari ini sekaligus menutup upaya pembuktian ataupun juga pembelaan yang dilakukan dari pihak jaksa penuntut umum maupun juga dari tim kuasa hukum terdakwa. Bagaimana kemudian tahapan berikutnya, ini tentu yang akan jadi menarik mengingat dari pasal 340 atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dialamatkan kepada terdakwa dakwaannya dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana maksimal adalah pidana mati dan setidak-tidaknya penjara selama kurungan 20 tahun atau seumur hidup. Tentu ini yang akan kita bakal tunggu di pekan depan, sejauh mana seluruh bukti yang dipegang oleh jaksa penuntut umum maupun juga seluruh bukti dan pembelaan yang coba diupayakan oleh terdakwa bersama dengan kuasa hukumnya bisa menjadikan dasar putusan bagi hakim, ataupun setidaknya untuk agenda pekan depan adalah untuk menentukan jumlah ataupun juga besaran dari tuntutan kepada Richard Eliezer. Kita coba ingat lagi dalam proses persidangan yang berlangsung pagi ini hingga siang tadi, poin yang cukup krusial menurut saya ada 2 hal. Pertama, Richard Eliezer saat ditanya oleh tim jaksa penuntut umum maupun juga dipertegas lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin langsung oleh Wahyu Iman Santosa, menegaskan saat ditanya soal apakah ia menyesal dengan perbuatannya, Eliezer mengaku menyesal atas segala perbuatannya, termasuk dalam hal ini dakwaannya adalah melakukan upaya menghilangkan nyawa Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan cara menembak. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin lainnya yang juga dipertegas lagi oleh Richard Eliezer adalah soal perintah yang dikeluarkan atau perintah yang dinyatakan Verdi Sambo di Rumah Saguling kepada Richard Eliezer sebelum akhirnya upaya menghilangkan nyawa terhadap Yosua ini dilakukan di TKP Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ia sekali lagi menegaskan bahwa perintah yang disampaikan kepada dirinya adalah membunuh, bukan menghajar atau backup. Itu yang berkali-kali disampaikan, termasuk tadi saat ditanyakan kembali oleh majelis hakim maupun juga dari tim jaksa penuntut umum. Sepanjang persidangan kali ini semuanya ditekankan bahwa gambarannya sebetulnya tidak ada hal yang berbeda signifikan kalau kita bandingkan dengan pernyataan Richard Eliezer saat statusnya sebagai saksi untuk terdakwa lain dalam kasus yang sama, baik itu untuk terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, tadi dalam persidangan kita juga lihat di awal dan di akhir proses sidang, Richard Eliezer sempat bertemu dengan kedua orang tuanya, Sunandak Lumiu dan juga Rinake Pudihang, sempat berpelukan sesaat, tampak ada sisi emosional saat mereka bertemu saat itu. Dan tadi setelah proses sidang, kedua orang tua dari Richard Eliezer mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu proses persidangan dan berjalan secara lancar sampai dengan saat ini, termasuk tadi ada ucapan terima kasih juga kepada Presiden Joko Widodo dari lisan ibu Richard Eliezer tadi kepada awak media selepas persidangan kali ini. Itu yang saya cermati sepanjang hari ini. Tinggal minggu depan besaran tuntutannya dari jaksa penuntut umum untuk Richard Eliezer ini seperti apa, Radi?
Ya, dengan demikian sementara ini bisa kita simpulkan, mungkin juga jaksa maupun juga majelis hakim bisa menyimpulkan bahwa sejauh ini keterangan Richard Eliezer dari mulai menjadi saksi di persidangan, sebagai saksi untuk para terdakwa yang lainnya, dan hari ini memberikan keterangan sebagai terdakwa, sejauh ini masih konsisten begitu ya. Nah, bagaimana dengan sidang obstruction of justice atau kasus perintangan pembunuhan yang juga digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Tifal, kita ketahui hari ini Baikuni Wibowo diperiksa sebagai saksi untuk Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman. Sejauh ini poin-poin apa saja yang bisa Anda tangkap dari jalannya sidang? Iya, untuk agenda sidang perintangan proses hukum atau obstruction of justice untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin masih berjalan sampai dengan saat ini. Rencananya akan ada 2 saksi mahkota yang bakal bersaksi dalam sidang tersebut. Salah satunya adalah terdakwa untuk kasus yang sama, Verdi Sambo. Nah, saat ini dari keterangan yang kami terima, informasi yang kami terima, termasuk dari pantauan tim liputan kami yang juga masih melihat kondisi di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa penyampaian keterangan dari saksi mahkota Baikuni Wibowo masih berlanjut sampai dengan saat ini. Garis besar yang sebetulnya disampaikan oleh Baikuni Wibowo dalam kesaksiannya hari ini untuk ketiga terdakwa, yakni Hendra, Agus, dan Arif, sehubungan dengan masih berkaitan dengan perintah menghilangkan atau menghapus rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, dan ini juga menjadi salah satu bukti yang kemudian dianalisis lebih lanjut oleh tim digital forensik dari Mabes Polri. Sejauh mana kemudian mereka mengetahui alasan perintah, lalu juga upaya yang mereka lakukan sampai akhirnya rekaman itu hilang saat rekaman dari DVR CCTV di posko pengamanan atau di pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 itu coba diambil dan coba disimpan, disalin, lalu dihilangkan sedemikian rupa oleh para terdakwa, dan perintah untuk mengamankan itu tadi yang kemudian diakui hanya sebatas mengamankan, bukan perintah hapus atau menghilangkan rekaman CCTV ini coba dilakukan oleh para terdakwa. Ini yang coba digali secara garis besarnya begitu. Tapi yang tentu yang bakal menarik nanti adalah keterangan dari saksi mahkota Verdi Sambo, karena ia yang kemudian melakukan ataupun juga disebut dalam dakwaan ini memberikan perintah kepada Hendra Kurniawan untuk mengamankan rekaman CCTV tersebut, sampai diturunkanlah perintah itu kepada sejumlah orang lainnya yang juga yang saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus obstruction of justice. Selain dari 2 saksi mahkota itu tadi, rencananya juga bakal ada keterangan satu sama lain yang posisinya akan menjadi saksi. Artinya nanti Hendra Kurniawan bakal menjadi saksi untuk 2 terdakwa lain, begitu pula untuk Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman Arifin. Itu untuk satu agenda sidang obstruction of justice. Sementara untuk agenda sidang untuk tema yang sama, obstruction of justice, untuk terdakwa yang lainnya Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto, kabar terakhir yang kami terima ini akan diselenggarakan selepas proses sidang Hendra Kurniawan dan kawan-kawan ini selesai dilakukan. Mengingat Baikuni posisinya saat ini masih diperiksa untuk sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Tentu ini menarik untuk kita cermati, dan dinamika ini masih akan kami pantau sampai dengan nanti sidang berakhir sepanjang hari ini, Radi. Baik, kita akan pantau kembali nanti informasi terbaru dari Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Khususnya nanti ada kesaksian yang sungguh penting hari ini dari saksi mahkota yang sudah diutarakan Anda tadi, dari Verdi Sambo. Dan juga tentu saja majelis hakim akan menentukan kadar pidana atau jerat pidana yang pantas bagi para terdakwa kasus perintangan penyidikan ini seperti apa nantinya.